Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, sebab sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebebalan, tegar tengkuk, keras hati, dan ketidakmengertian adalah bagian dari hidup manusia. Salah satu tipe manusia yang menyebalkan adalah ketika dia sudah dijelaskan berkali-kali, ia tidak juga mengalami pemahaman atau tidak mengerti. Ada tipe manusia yang memang perlu mendapat penjelasan berkali-kali supaya dia dapat mengerti satu perkara. Mungkin jika hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, perkara itu tidak akan ditangkap dan dimengertinya. Karena tidak dimengerti, maka perkara itu tidak mendapat jalan keluarnya yang diperlukan. Tetapi celakanya ialah orang itu tidak mau menerima karena kebebalan hatinya. Demikianlah penduduk di kota Korazim dan Betsaida yang hari ini mendapat peringatan keras dari Yesus. Kata celaka bukan datang dari luar,
namun celaka itu datang karena sikap mereka sendiri yang tidak mau mengerti dan tidak mau menerima tanda-tanda ilahi. Di tempat lain yang mungkin lebih buruk dari tempat itu, jika terjadi seperti yang mereka alami, orang di tempat lain itu akan mengalami pertobatan dan penyesalan. Dari yang tadinya berlaku tidak benar, menyimpang, karena sebuah peringatan keras, mereka menjadi berbalik arah. Tetapi hal itu tidak terjadi di antara penduduk Korazim dan Betsaida. Maka celaka semakin mendekati mereka. Kesusahan dan siksaan akan menjadi bagian dari mereka yang tidak mau terbuka dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kapernaum yang dipandang sebagai tempat orang-orang baik juga mendapat kecaman dari Yesus. Orang-orang yang baik harus juga disertai dengan sikap mau mendengarkan Tuhan. Jika mereka mendengarkan Tuhan, maka apa yang mereka perdengarkan kepada orang lain adalah juga suara Tuhan, bukan suara mereka sendiri. Kecenderungan yang paling sering terjadi adalah banyak orang saleh yang hanya berhenti mewartakan dirinya sendiri, bukan mewartakan sabda Tuhan. Itulah Kapernaum yang bukannya diangkat ke langit, namun justru akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kejayaan diri akan dikubur bersama kematiannya. Bagi kita, mari kita belajar untuk peka mendengarkan suara-suara Tuhan. Karena kesibukan diri, kita seringkali tidak mudah mendengarkan suara Tuhan. Sementara Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras, maka diperlukan kepekaan yang super tinggi untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan berarti mau terlibat dan mempunyai sikap aktif serta partisipatif. Apa yang kita dengarkan, itulah yang kita wartakan kepada orang lain. Jika kita mendengarkan diri sendiri, maka kita juga akan mewartakan diri sendiri kepada orang lain. Jika kita mendengarkan Tuhan, maka sabda Tuhanlah yang kita wartakan kepada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari jangan hanya membungkus kerohanian kita dengan kemanusiawian kita. Justru humanisme kitalah yang seharusnya kita bungkus dengan kerohanian, dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian, kita mendengarkan suara Tuhan dan kita mewartakan sabda Tuhan itu pada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan,
ajarilah kami untuk tidak jemu-jemu mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami berani untuk secara lebih peka mendengarkan Engkau dalam hidup kami. Semoga dengan demikian kami mampu untuk menjadi pewarta sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.